Nanti belakangan sekitar zaman Orde baru NU itu mulai terbentuk di Provinsi Maluku, dan di Maluku Tengah ini baru sekitar masuk 2 dekade. Nah, secara kultur memang tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama yang dibangun di Maluku ini sudah tertanam kuat, bahkan hampir semua kampung muslim sampai hari ini. Nah, ini perlu kita ketahui karena kegiatan hari ini Madrasah Kader ini salah satu target utamanya itu adalah menjaga benteng akidah Aswaja yang ditanamkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yang hingga jasa-jasa para ulama itu hingga saat ini bisa tiba di Maluku Tengah. Ini yang mau kita benteng, itu target-target utama kita. Karena pasca konflik 99 di Maluku ini banyak aliran-aliran, banyak paham-paham, banyak kelompok-kelompok sempalan yang masuk ke Maluku memanfaatkan situasi konflik itu, lalu masuk paham-paham yang cenderung ekstrim, cenderung liberal, bahkan kelompok-kelompok takfiri sudah banyak masuk di Maluku Tengah ini, saudara-saudara. Nah, karena itu NU Maluku Tengah ini baru mulai bangkit kembali setelah mengalami stagnasi kurang lebih 1 dekade, 10 tahun yang lalu. Kita agak mandek. Nah, ini kepengurusan baru ini kita berupaya untuk membangkitkan lagi semangat teman-teman warga Nahdien khususnya yang ada di Maluku Tengah. Nah, saya harus sampaikan kritik keras kepada kita semua karena NU di Maluku, apalagi Maluku Tengah ini rata-rata dikenal cuma namanya saja. Kadang kita ada kepentingan politik, kita panggil Gus, Ustadz, Habib, segala macam. Tapi implementasi ajaran NU itu hampir tidak kita lihat. Ini Ustadz Heri dan Ustadz Nan dari Ambon ini capek-capek buat ke Maluku Tengah ini untuk berbagi ilmu. Nah, adik-adik yang peserta yang ikut, kalau kita cium tangan ulama itu jangan cium gengsi. Kalau mau cium-cium aja. Kadang-kadang kita di sini mencium tangan ulama, ini kan kita tabarukan. Kita mengambil berkah dari para ulama yang hadir, para senior yang hadir, karena mereka ini berguru kepada para ulama, yang ulama itu pun berguru hingga kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tabarukan di situ. Jadi jangan lihat karena Ustadz ini lebih muda, anak mau cium dia tangan, ini anak gengsi, dia lebih muda nih. Kadang-kadang begitu. Jadi NU itu tradisi itu sudah menjadi hal yang wajib bahkan. Nah, tapi tradisi-tradisi maulidan, zikir, salawatan itu bahkan hari ini sudah mulai dikafir-kafirkan oleh kelompok-kelompok baru yang baru lahir kemarin aja. Saya jaga, kadang-kadang kita emosi juga kalau lihat video-video pendek mulai beredar di media sosial, lalu targetnya anak-anak muda mulai dirasuki pikirannya, mereka ditarik masuk salawatan itu hukumnya bid'ah. Pokoknya materi-materinya cuma bid'ah aja. Lah saya tanya, kelompok-kelompok ini lahir kapan? Ini NU ini sebelum Indonesia merdeka, NU sudah ada. Tadi kita punya lagu NU itu baiknya jelas sekali bahwa ulama berdiri di belakang dan di depan NKRI. Jadi ulama-ulama besar di NU di seluruh dunia ini sudah memperjuangkan kemerdekaan ini jauh sebelum kelompok-kelompok sempalan ini muncul. Dikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit kafir, segala macam. Nah, ini yang menyuburkan faham-faham radikal yang nanti materinya disampaikan oleh Densus dan Brigif. Itu jadi kita dari NU juga kita membangun lintas komunikasi dengan lembaga-lembaga negara ini dalam rangka untuk membentengi akidah dan paham-paham yang kayak begitu. Saya lihat 5 tahun terakhir di Masohi Ustadz itu mulai masif kelompok-kelompok tukang-tukang kasbid'ah. Jadi kalau tahlilan itu bid'ah, zaman Nabi tidak ada tahlilan. Maulid itu zaman Nabi tidak ada, itu bid'ah, sesat masuk neraka. Jadi kalau orang yang bikin-bikin maulid salawatan kayak tadi itu dianggap bid'ah, saudara. Kita ini kalau merayakan Maitua punya ulang tahun, kita posting di medsos, kita bangga, tidak bilang bid'ah. Tapi kalau kita memuji Nabi Muhammad, kita baca salawat, itu dibilang bid'ah, dibilang sesat, masuk neraka. Seolah-olah mereka ini orang dalam neraka yang sudah tahu nanti sapu-sapu calonnya.
Jadi situasi di Maluku Tengah ini secara umum di Maluku itu terjadi. Itu terjadi pasca konflik 99 komandan, sehingga NU yang ada di Maluku Tengah ini berupaya untuk melakukan penyegaran kembali pemikiran. Makanya temanya itu Manhajul Fikir wal Harakah, itu di dalam kelompok ini kelompok yang memang konsen untuk berpikir memecahkan persoalan-persoalan yang ada di daerah ini. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dari Panom, juga dari teman-teman dari ada ASN, dari dari penyuluh agama dan semua peserta baik yang tua maupun yang muda. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mustasar NU Maluku, Pak Bupati Maluku Tengah, karena sudah memberikan dukungan full kepada NU Maluku Tengah. Beliau ini pejabat bupati tapi juga Mustasar NU. Jadi kalau diundang wajib hadir, kecuali beliau berhalangan. Nah begitu juga dengan Dan Brigi dari Pak Dandim dan Pak Danion juga, kalau diundang wajib hadir kalau untuk NU, karena NU untuk Indonesia, Indonesia untuk NU. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan terima kasih juga kepada Dinas PU yang sudah memfasilitasi gedung secara gratis tanpa bayar. Kemudian juga kepada adik-adikku yang melakukan hadrat salawatan tadi, dan semua peserta para hadirin yang sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah untuk NU, untuk Maluku Tengah, untuk Maluku, dan untuk Indonesia. Saya kira pendalaman materi yang saya sampaikan tadi itu akan disampaikan lebih jauh dan lebih dalam lagi oleh pemateri. Ada Ustadz Heri, ada Ustadz Abdurrahman atau Ustadz Nan, kemudian juga ada Dan Brigif, dan ada komandan dari Densus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Itu bagian dari otokritik untuk kita semua. Saya pun di sini kapasitas saya cuma sebagai pejabat ketua umum, jadi bukan ketua umum, pejabat. Itu artinya saya pun mengharapkan kritik dan saran daripada warga NU sekalian. Kalau saudara-saudara lihat saya ini mulai balelo kiri kanan, tegur saya. Saya harapkan itu yang bisa saudara-saudara berikan untuk perbaikan NU ke depan. Kurang dan lebih apabila ada kekurangan di kegiatan ini, kami mohon dimaafkan. Kami mohon supaya semua kekurangan dimaklumi.